pagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam. Mari pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul dengan seluruh anggota keluarga kita masing-masing di rumah kita masing-masing untuk bersama-sama berhimpun di dalam ibadah kita secara online pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mulai ibadah ini. Jemaat semuanya kami mohon bangkit berdiri. Ibadah ini akan terlaksana oleh karena pertolongan Tuhan kita yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya serta tetap setia untuk selama-lamanya. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kita pujikan. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena kemurahan Tuhan pada pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan selalu melindungi kita. Sekalipun dunia bergelora dengan badai yang dahsyat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dengan penuh iman, mari kita pujikan bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 440, bait pertama dan kedua. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan. Kita pujikan bersama-sama. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bait 2. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindungan. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia.
Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sebagai petunjuk hidup baru, firman Tuhan berkata demikian: kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian firman Tuhan, Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dan kita terapkan dalam kehidupan kita, tentunya masih banyak sekali kekurangan kita di dalam melaksanakan hukum Tuhan ini. Oleh sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah bersama-sama kita mengakui segala kekurangan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dan percayalah, pasti Tuhan akan mengampuni kita semua. Jemaat sekalian, kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang maha besar dan hebat. Engkaulah Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Pada pagi hari ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami semua mengakui bahwa kami sudah berbuat dosa dan sudah bersalah, serta sudah berbuat jahat. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengarlah kiranya akan doa kami ini, dan ampunilah kiranya segala dosa kami. Karena di dalam kami mempersembahkan segala permohonan kami di hadapan hadirat-Mu ini Tuhan, bukan bertumpu pada kebenaran kami, melainkan kepada segala rahmat-Mu yang amat berlimpah itu. Haleluya. Amin. Berita pengampunan dosa demikian. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena dengan anugerah itu kita diselamatkan oleh sebab iman. Maka hal itu bukannya pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Oleh sebab itu syukur kepada Allah karena anugerahnya yang tiada terkira itu. Amin. Kidung nomor 29 kita pujikan di muka Tuhan Yesus. Betapa
kami silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak pergumulan di dalam kehidupan kita. Baik pergumulan dalam pelayanan, pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam pekerjaan, atau pergumulan di dalam fisik kita oleh karena ada sakit penyakit. Pada pagi hari ini marilah kita bersama-sama menaikkan pergumulan-pergumulan kita di hadapan Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita siapkan hati kita dengan memuji dan bersarkan nama Tuhan. Dari Kidung 26, mampirlah dengar doaku. Bersyukur kepadamu ya Tuhan di dalam segala keadaan hidup kami, karena kami percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami semuanya telah Tuhan rencanakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa rencanamu indah pada waktunya. Oleh sebab itu, kami senantiasa bersyukur dan bersyukur kepadamu Bapa. Perkenankan Tuhan untuk mengungkapkan rasa syukur kami. Pada pagi hari ini kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam serangkaian ibadah kami. Sekalipun saat ini Tuhan, kami kembali mengadakan ibadah online. Namun kami percaya bahwa roh Tuhan ada di tengah-tengah kami. Roh-Mu yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu akan menyatukan kami. Sehingga sekalipun kami di rumah masing-masing, namun kami tetap disatukan di dalam Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan ada hadirat Allah di dalam ibadah kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Tuhan memakai hamba-hamba-Mu yang pada pagi hari ini turut ambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan urapi, Tuhan pakai. Sehingga semua yang nampak di dalam pelayanan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Demikian juga kiranya Tuhan memberkati para majelis, para pengurus komisi, para pengurus kelompok, guru-guru sekolah minggu dan semua pengkhotbah di gereja ini. Demikian juga koster dan teknisi. Dan kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang ikut ambil bagian di dalam banyak aspek pelayanan di tempat ini, termasuk multimedia dan semuanya Bapa. Mari Tuhan Kau urapi semua hamba-hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita dan sepenuh hati. Dan biarlah pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan dan menjadikan hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan jemaat-Mu Tuhan senantiasa boleh teguhkan, dikuatkan imannya. Mari Bapa, Engkau berkati pelayanan kami Tuhan. Kami tidak henti-henti berdoa.
untuk pembangunan rumahmu di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Dari pengurusan sertifikat, penggalangan dana, sampai dengan pelaksanaan pembangunan nanti. Kiranya Tuhan memberkati. Semua hamba-Mu yang Tuhan percaya menangani, Tuhan berkati, Tuhan urapi, sehingga semuanya bisa bekerja dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan semua yang ambil bagian Tuhan, kiranya Tuhan memberkatinya. Dan apabila mengalami kesulitan, kami doa demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Kau yang menolong kami, sehingga pelaksanaan pembangunan bisa berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk para calon murid baru yang sudah terpilih dan masih menantikan untuk diteguhkan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka bisa melanjutkan pelayanan kami semua di tempat ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa para majelis yang sudah tidak duduk dalam kemajlisan, Tuhan tetap berikan semangat untuk senantiasa setia kepada Tuhan dan ikut ambil bagian di dalam aspek pelayanan yang lain. Bapa Surgawi, mari Tuhan Kau berkati semua hamba-hamba-Mu dan program-programnya. Tuhan, kami tidak lupa berdoa juga untuk kehidupan umat-Mu Tuhan. Saat ini banyak umat-Mu yang sedang mengalami kelemahan fisik, oleh karena ada sakit penyakit dalam tubuh mereka. Baik penyakit yang sudah menaun, penyakit oleh karena usia, dan berbagai macam penyakit yang lainnya Tuhan. Termasuk ada beberapa saudara kami yang saat ini dinyatakan positif COVID-19. Mereka harus isolasi mandiri. Tuhan, kiranya Engkau menolong anak-anak-Mu. Mari Bapa, tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan tumpangkan atas mereka. Tuhan, sembuhkan sakit penyakit mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh kembali dikuatkan, dipulihkan karena kuasa-Mu ya Bapa. Mari Bapa, Engkau memberkati Pak Suprapto, Pak Kusmanto, Pak Sugati, Bu Kasmat, Mbah Ginem, Mbah Dasuki, demikian juga Mas Denis, Bu Kasmiaton, Pak Tugiman, Mbah Tini, Mbah Wagini, Pak Riyadi, Bu Riani, dan saudara-saudara kami yang lainnya Tuhan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mari Bapak, Engkau memberkati mereka. Terlebih dari semuanya itu, kiranya Tuhan kuatkan imannya, supaya mereka tetap setia dan dikuatkan dalam Tuhan. Mari Bapa, cukupkanlah segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya. Hiburkanlah dengan kuasa Roh-Mu, sehingga mereka senantiasa merasakan campur tangan-Mu dalam hidupnya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh kehidupan umat-Mu, di mana-manapun umat-Mu berada, ketika mereka bekerja, ketika mereka studi, dan ketika mereka melakukan semua aktivitasnya. Mari Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan lindungi mereka. Tuhan, jauhkan, singkirkan dari aral bahaya. Tuhan, jauhkan, singkirkan dari kuasa kegelapan. Tuhan, jauhkan, singkirkan dari segala macam virus sakit penyakit ya Bapa. Mari Tuhan, Kau memberkati, sehingga semua pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang masih studi, Tuhan memberkati, berikan roh hikmat, kepandaian, cukupkanlah segala sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka, berikan kesuksesan, keberhasilan di masa depannya Tuhan. Bagi saudara kami yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan memberkati dengan pekerjaan yang terbaik untuk mereka. Demikian juga saudara kami yang membutuhkan pasangan hidup, dan pertemukan dengan pasangan hidup yang seiman dan takut akan Tuhan. Mari Bapak, Engkau juga memberkati para lansia di tempat ini. Kiranya Tuhan menguatkan imannya, berikan hikmat sehingga bisa mengisi waktu yang ada untuk mendekatkan diri kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan kehidupan seluruh umat-Mu. Dari anak-anak balita sampai para lansia sepenuhnya kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dan untuk daerah di mana kami tinggal saat ini. Mari Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan, dari keterpurukan ekonomi, keterpurukan pendidikan, bahkan Tuhan di dalam dunia kesehatan, dunia medis saat ini COVID masih ada di tengah-tengah bangsa kami. Bahkan saat ini kami ikut mengalami keprihatinan Tuhan di tengah daerah kami, desa kami. Saat ini Tuhan, sedang banyak yang terpapar. Tolong Tuhan, Kau memberkati
Campur tangan-Mu kami rindukan Tuhan. Pulihkan keadaan kami Bapa. Dan apabila ada hal yang tidak pernah di hadapan Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Ampuni para pemimpin kami, ampuni bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami kembali menjadi bangsa yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan keamanan, ketentraman ya Tuhan. Mari Bapa Engkau berkati pemerintahan kami, Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju, para menteri dan juga jajaran-jajaran TNI Polri, Tuhan pemerintahan, daerah-daerah sampai dengan pedesaan, semuanya Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Mari Tuhan segala sesuatunya dikerjakannya biar Tuhan buat berhasil Bapak. Kami juga berdoa untuk gugus tugas dan tim medis, para relawan semuanya. Tuhan lindungi mereka sehingga mereka bisa dipakai menjadi alat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkati juga penginjilan di bangsa kami. Mari Tuhan Kau pakai gereja-gereja-Mu, Engkau pakai hamba-hamba-Mu, para penginjil misionaris, yayasan-yayasan Kristen semua Tuhan pakai untuk menyebarluaskan Injil Tuhan. Sehingga di bangsa kami Tuhan banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah seruan doa kami. Semuanya Tuhan kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama, mohon bimbingan dan berkat Tuhan. Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tiba saatnya pagi ini, kami juga akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu kiranya Tuhan berkenan memberkati kami semua, baik hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menyampaikan, dan juga seluruh umat Tuhan yang duduk diam mendengarkannya. Mari Tuhan kiranya Engkau urapi hamba-Mu. Biarlah semua yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu hanyalah kebenaran firman Tuhan saja. Dan biarlah Sang Roh Kudus bekerja di dalam hati sanubari umat-Mu semua. Kami dimampukan untuk mengerti, menyimpan, mengimani dan melakukan kebenaran firman Allah yang sebentar akan kami dengarkan bersama-sama. Mari Tuhan Kau berkati baik hamba-Mu maupun semua umat Tuhan dengan firman Allah ini. Sehingga di dalam hidup ini Tuhan kami senantiasa percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa menyertai kami dalam segala keadaan kehidupan kami ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau katakan apa yang Tuhan katakan kepada kami semua. Hamba-hamba-Mu siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambilkan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Penyertaan Tuhan Sempurna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang ada pertanyaan dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan itu pernah meninggalkan kita? Saudara, ketika kita menjawab pertanyaan ini, kadang orang menjawab pertanyaan ini berdasarkan pengalaman hidupnya. Ketika orang itu hidupnya penuh dengan damai sejahtera, baik-baik saja keadaannya, penuh dengan kekuatan dan kesehatan, enak-enak saja hidupnya, orang akan mengatakan, oh Tuhan itu baik. Tuhan selalu menyertaiku. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Namun ketika orang itu sedang mengalami keprihatinan, mungkin fisiknya sedang sakit, mungkin hidupnya sedang mengalami kekurangan, kehilangan pekerjaan, kehilangan sahabat, kehilangan teman,
kehilangan orang-orang dikasihinya, maka dia kecewa kepada Tuhan dan mengatakan, oh, aku telah ditinggalkan Tuhan. Tuhan tidak mau menyertai aku lagi. Di mana engkau Tuhan? Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kadang orang menilai seperti itu. Pengalaman hidupnya disimpulkan, lalu kesimpulannya itu berdasarkan apa yang dialami. Lalu bagaimana dengan kata-kata Immanuel, aku menyertai kamu senantiasa. Saudara, pada hakikatnya Tuhan itu selalu menyertai kita. Pada hakikatnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika kita mengecewakan Tuhan pun, kadang Tuhan tidak langsung meninggalkan, Dia masih mengawasi kita. Siapa tahu di saat titik tertentu kita kembali kepadanya dan kita tidak mengecewakan Tuhan, ada perubahan dalam hidup kita. Tuhan tidak langsung meninggalkan umatnya. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, renungkan ayat yang saya bacakan tadi. Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Pernahkah kita merenungkan bagaimana keadaan seorang anak kecil yang sudah yatim piatu? Tidak ada bapak, tidak ada ibu. Dia sangat membutuhkan sosok figur orang tua yang sanggup merawat, memelihara, melindungi, menolong, menghibur. Namun orang tua sudah nggak ada. Seandainya ada orang yang berbelas kasihan pun, mungkin sekedar untuk menolong, sekedar untuk menghibur, namun tetap akan berbeda dengan orang tuanya sendiri. Mungkin seperti itu. Sudah pun dikasih Tuhan Yesus Kristus, betapa rindunya seorang anak yatim piatu pada orang tuanya. Berbeda dengan yatim piatu kalau sudah tua. Di sini banyak orang tua yang sudah yatim piatu memang. Namun orang yang seperti sudah mampu hidup mandiri. Namun kalau anak kecil yang sudah yatim piatu, bagaimana hidupnya? Dan coba mari kita renungkan di sini. Firman Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ketika Tuhan menyampaikan firman ini kepada murid-muridnya, tentunya ini bukan kata-kata spontan asal keluar dari mulutnya gitu saja. Namun ini sebuah satu ungkapan isi hati Tuhan ketika merasakan apa yang akan dirasakan murid-muridnya. Karena Tuhan tahu bahwa mereka akan mengalami kegelisahan. Tuhan juga tahu bahwa mereka juga akan mengalami sesuatu yang memprihatinkan. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 2 dan 3. Di sana dikatakan seperti ini. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Ketika Tuhan menyampaikan ini, Tuhan tahu ke depan murid-muridnya akan mengalami penganiayaan. Mereka akan dikucilkan, mereka akan dibunuh, mereka akan mengalami sebuah penderitaan yang luar biasa. Dan Tuhan tahu itu semua. Bagaimana keadaan murid-muridnya nanti ketika mereka mengalami itu? Lalu bagaimana ketika Tuhan sudah terangkat ke surga, naik ke rumah surga, ke rumah Bapa, tidak bersama-sama dengan muridnya? Bagaimana keadaan para murid saat itu? Lah ketika Tuhan merenungkan
situasi dan kondisi yang akan terjadi menimpa murid-muridnya, maka Tuhan katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Artinya di sini Tuhan tidak akan menegakkan murid-muridnya, karena seorang yatim piatu sulit mendapat perlindungan, sulit mendapatkan pertolongan, sulit mendapatkan pemeliharaan, sulit mendapatkan penghiburan. Seorang yatim piatu seperti itu. Maka ketika Tuhan mengatakan kepada murid, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai seorang yatim piatu, artinya di sini Tuhan tetap sanggup melindungi mereka, Tuhan tetap sanggup memelihara mereka, Tuhan tetap sanggup menolong mereka, menghibur mereka. Cuma yang menjadi pertanyaannya adalah, Tuhan akan naik ke surga, terus siapa yang akan menyertai mereka? Siapa yang akan melindungi mereka? Siapa yang akan menolong mereka? Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, pasal 14 ayat yang ke-16 dan 17 dikatakan tadi seperti ini. Pasal 14 ayat 16 dan 17 ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Karena Tuhan tahu akan meninggalkan mereka naik ke surga, maka Tuhan minta kepada Bapa supaya Bapa memberikan seorang penolong yang lain. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, seorang penolong yang lain ini sebagai satu kata ganti orang. Sehingga ini sering ditafsirkan bahwa yang dimaksud penolong yang lain ini adalah orang. Bahkan ada yang mengatakan ini nabi yang akan menolong. Cuma menarik di sini harus kita perhatikan. Penolong yang lain ini menyertai mereka selama-lamanya. Menyertai selama-lamanya. Yang menjadi pertanyaan, kalau ini sosok figur manusia, kalau ini seorang raja, kalau ini seorang nabi atau orang hebat manapun, siapakah yang selama-lamanya ada di dunia dan menyertai murid-murid Tuhan Yesus? Tidak ada yang selama-lamanya. Semua nabi mati. Semua orang-orang hebat meninggalkan dunia. Janji Tuhan, penolong itu menyertai selama-lamanya. Ini bukan bicara tentang manusia, namun ini bicara siapa? Mari kita perhatikan ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak akan menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh kebenaran Tuhan Yesus katakan. Dan roh kebenaran itu akan diam di dalam kamu. Kalau penolong yang lain ini seorang manusia, enggak mungkin seorang manusia diam di dalam manusia. Enggak mungkin. Kalau ini seorang manusia, enggak mungkin seorang manusia akan hidup selama-lamanya menyertai murid-muridnya. Maka benarlah firman Tuhan ini, bahwa Tuhan katakan itu adalah roh kebenaran. Penolong yang lain itu roh kebenaran yang menyertai selama-lamanya, diam di dalam diri umatnya. Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berjanji minta kepada Bapa supaya mengirimkan penolong yang lain, roh kebenaran yang menyertai selama-lamanya, diam di dalam kamu. Diam di dalam hati setiap umatnya. Dan penyertaan ini selamanya. Immanuel, Tuhan menyertai selamanya. Baik menyertai ketika di dunia, menyertai sampai di surga. Penyertaan Tuhan sempurna.
sehingga umatnya tidak hidup sebagai seorang yatim piatu. Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, begitu penting roh kebenaran itu diberikan kepada murid-muridnya. Sampai Tuhan Yesus mengatakan seperti ini dalam Yohanes 16 ayat yang ke-17. Yohanes 16 ayat 17, ayat yang ke-7 maksud saya. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Sampai Tuhan mengatakan lebih berguna aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, roh penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jadi begitu penting ini Roh Kudus ini. Yang disebut roh kebenaran, yang disebut roh penghibur, diberikan kepada para murid-muridnya pada waktu itu. Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengatakan bahwa roh ini adalah roh yang keluar dari Bapa. Kalau kita perhatikan di dalam pasal yang ke-15, pasal 15 ayat yang ke-26, ya, Yohanes 15 ayat ke-26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh kebenaran, penghibur yang diutus, dikatakan di sini keluar dari Bapa. Berarti roh Allah yang disebut Roh Kudus itu diberikan masuk diam di dalam diri umatnya, menyertainya selama-lamanya. Sehingga di dalam segala keadaan kehidupan kita, Roh Kudus ini akan terus bekerja, membuktikan penyertaannya, supaya kita tidak menjadi anaknya atau umatnya atau muridnya yang yatim piatu. Dan roh ini yang sudah kita peringati di hari Pentakosta diberikan kepada umatnya untuk menolong. Menolong, tugasnya pasti menolong. Dan pertolongan roh Tuhan ini terjadi ketika murid-muridnya memberitakan firman Tuhan, supaya orang-orang insaf yang menginsafkan ini roh kebenaran ini. Yohanes 16 ayat yang ke-8 katakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh akan menginsafkan orang akan dosa. Seberapa besar kemampuan kita mengingatkan orang, seberapa besar kemampuan rasul-rasul mengingatkan orang supaya insaf dari dosanya. Mereka nggak punya apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa. Namun Roh Kuduslah yang bekerja dalam diri mereka. Roh Kuduslah yang menginsafkan orang. Maka di sini Roh Kudus menolong di dalam pemberitaan Injil. Roh Kudus menolong di dalam pelayanan. Bahkan Roh Kudus akan menolong di dalam segala aspek kehidupan kita.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-15 masih di pasal yang ke-16 mengatakan seperti ini. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Ia, roh penolong, roh kebenaran, roh penghibur itu, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Jadi ketika Tuhan Yesus ingin menyampaikan kehendaknya kepada murid-muridnya, ingin mengutarakan hatinya kepada murid-muridnya, kepada umatnya, Roh Kudus inilah yang dipakai untuk menyampaikannya apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Dia menolong kita untuk mengetahui kehendak Tuhan. Apakah hanya Roh Kudus yang menolong kita untuk mengetahui kehendak Tuhan? Tidak hanya begitu. Namun Roh Kudus juga akan menyampaikan apa yang ada dalam hati kita kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 dan 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendaknya berdoa untuk orang-orang kudus. Roh ini menyampaikan isi hati nurani kita kepada Bapa, sehingga Tuhan mengetahui maksud kita dan kita mengetahui maksud Tuhan. Ini menolong kita menyingkapkan sesuatu rahasia yang dari Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus luar biasa dalam hidup kita. Sehingga ada komunikasi antara Tuhan dan umatnya. Ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya, Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Dan ketika kita menyampaikan doa kita, Roh Kudus juga bekerja menyampaikan kepada Bapa. Dia menyempurnakan doa kita hingga sampai di sana. Siapakah Allah, siapakah kita? Allah yang maha besar dan kudus, sanggup, bisa, mampu mengetahui isi hati kita. Namun apakah kita bisa mengetahui isi hati Tuhan? Roh Kuduslah yang membantu kita, sehingga kita disingkapkan, kita mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan melalui firman-Nya. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu, ketika dalam hidup ini kita membutuhkan pertolongan, ingat, kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Ada Bapa yang memelihara kita, ada Bapa yang siap sedia menolong kita. Sampaikan itu dalam doa, maka Roh Kudus akan menyempurnakan doa kita dan sampai di sana. Mungkin kita akan berkata, wah Pak, Allah itu maha tahu. Enggak perlu kita menyampaikannya. Enggak perlu kita berdoa. Kita enggak usah berdoa saja. Tuhan tahu. Apakah benar statement ini? Memang Tuhan maha tahu. Tanpa kita ucapkan Tuhan tahu. Namun kita perlu Tuhan. Bukan Tuhan perlu kita. Maka kita perlu menyampaikan. Dan Roh Kudus yang bekerja menyempurnakan, menolong kita. Ketika dalam hidup ini kita mengalami kesusahan, susah untuk mencari penghiburan, dan Roh Kudus, Roh penghibur itu akan memberikan penghiburan kepada kita, menguatkan iman kita. Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam segala keadaan,
Roh Kudus sanggup menolong, sanggup menghibur, sanggup memelihara kita, menyertai selama-lamanya. Roh Kudus tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu penyertaan itu sempurna, menyertai ketika kita lahir ke dunia sampai kita meninggalkan dunia. Roh Tuhan ini menyertai kita senantiasa. Penyertaannya sempurna. Pagi ini saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan jenengan. Namun yakinlah, Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita melalui rohnya yang kudus. Roh yang keluar dari Bapa diberikan masuk di dalam diri kita masing-masing. Seperti janji Tuhan. Apapun keberadaan kita, mari kita sampaikan kepada Tuhan. Percayalah, penyertaan Tuhan sempurna. Dia akan menolong kita, memelihara kita, menghibur kita, menguatkan kita. Dan Tuhan senantiasa bekerja dalam hidup kita. Mari, apapun pergumulan kita, apapun yang kita hadapi saat ini, totalitas kita serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati melalui karya Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau ingatkan kami bahwa Engkau tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Engkau telah naik ke surga, namun Engkau telah memberikan Roh Kudus kepada kami yang memelihara kami, melindungi kami, menolong kami, menghibur kami, menuntun kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Roh-Mu akan menyertai kami. Supaya ketika Tuhan datang sewaktu-waktu, kami masih mempunyai iman kepadamu. Karena Roh-Mu yang selalu mengingatkan kami, ya Bapa. Dialah penyertaan yang kami rasakan dalam hidup ini, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua telah diberkati Tuhan, baik di dalam kehidupan kita setiap hari, maupun di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, mari bersama-sama untuk mengungkapkan rasa syukur kita siapkan persembahan kita bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, sambil memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 287B, Sekarang Beri Syukur. Tidak ada kata lain selain kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih setiamu, maka pada pagi hari ini kami boleh beribadah, memuji dan muliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur atas campur tangan Tuhan di dalam ibadah kami. Kami juga mengucap syukur atas campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Perkenankan Tuhan pada pagi hari ini untuk mengungkapkan rasa syukur kami bersama-sama mempersembahkan persembahan kami ini Tuhan.
Kami menyadari Bapa bahwa persembahan kami tidak sempurna dan banyak sekali kekurangannya. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Mari Tuhan, kiranya Engkau kuduskan Tuhan, sucikan persembahan ini. Biarlah melalui persembahan nama Tuhan dipermuliakan. Pakailah hamba-hamba-Mu yang terpercaya untuk membawa ngelola persembahan ini. Berkati kehidupannya sehingga pelayanannya berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga seluruh umat-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati kehidupan umat-Mu Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya berikan kasih karunia-Mu dan damai sejahtera di dalam rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan mereka, dan di mana-manapun umat berada, berkat Tuhan senantiasa menyertainya Bapa. Terima kasih Tuhan, mari Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menolong kehidupan umat-Mu, sehingga ketika mereka mengalami pergumulan, campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, boleh dirasakan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Perkenankan juga pada pagi hari ini kami mengucap syukur buat bertambahnya usia kepada kedua anak-Mu, yaitu Ibu Maria Endang Lili Widayanti dan juga Saudara Dwi Prasetyo. Bapak, kami mohon Tuhan, Engkau memberkati kedua saudara kami ini. Kiranya dengan bertambahnya usia kepada mereka, Tuhan tambahkan berkat-Mu. Tuhan berikan kekuatan iman, Tuhan dewasakan imannya, berikan kekuatan kesehatan di dalam fisiknya, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya Tuhan, Kau yang akan mencukupkannya. Segala sesuatu yang menjadi kerinduannya Tuhan, Kau yang akan mengabulkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kedua saudara kami ini dan seluruh umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasuli kita. Bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini banyak sekali orang ingin mencari selamat. Namun puji syukur kepada Tuhan, karena kita telah mempunyai Sang Juru Selamat. Dan kita sangat memerlukan Sang Juru Selamat itu dalam segala keadaan kita. Dengan penuh rasa syukur mari kita pujikan dari Kidung 402. Ku perlukan Juru Selamat. Bait pertama dan kedua kita pujikan. Selalu harus kurasakan bahwa
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus, kiranya senantiasa memberkati dan menyertai kehidupanmu dari siang hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat ilahi menyertai engkau. Haleluya. Amin. Tenanglah kini hatiku. Dan berjalan